Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membocorkan tawaran dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen seluruh parpol Kimplas. Ajakan itu disampaikan Prabowo saat silaturahmi seluruh parpol Kimplas di Hambalang jelang HUT Partai Gerindra ke-17. Lalu mungkinkah koalisi permanen terbentuk di tengah cairnya dinamika politik tahun 2029 mendatang? Kita akan bahas sore hari ini bersama Syaiful Huda, Wasekjen PKB dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Huda, Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Sore Ayu, Bang Huda. Sore, Mbak. Oke, Sore, Mas saya Adi. saya ingin ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, jadi ketum Anda, Muhaimin Iskandar, mengatakan ada respon positif dari tawaran koalisi permanen. Tapi bisa dijelaskan dulu nggak, Mas, koalisi permanen itu maksudnya apa ya? Ya, kira-kira di saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju kemarin di Pendopo Hambalang, Pak Prabowo menyampaikan berbagai tantangan masa depan kita sebagai negara dan bangsa, sekaligus berbagai agenda yang harus dituntaskan, terutama terkait dengan bagaimana pemerintah ini bisa berjalan efektif, berpihak kepada rakyat, semua agenda yang pro terhadap rakyat bisa terselenggara dengan baik, butuh stabilitas politik. Koalisi Indonesia Maju ini di parlemen mencapai 81%. Pak Prabowo menyampaikan kalau koalisi ini efektif, bersatu, sebagai tumpuan untuk masa depan Indonesia, ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, karena itu lalu Pak Prabowo menyampaikan gimana kalau koalisi ini dipermanenkan. Kira-kira begitu. Oke, Nah, bagi PKB dipermanenkan. sendiri, Dipermanenkan ini maksudnya komitmen untuk terus berkoalisi sampai 2029 atau sampai kapan, Mas Huda? ya kalau melihat dari cara berpikirnya beliau, Pak Presiden kita, kira-kira semua aspek pembangunan harus berkelanjutan. Semua kepemimpinan nasional harus merangkul, bersinergi, berkolaborasi dengan semua kekuatan politik, tak terkecuali semua partai. Kalau dilihat dari mandat, dari hasil kongres luar biasa Gerindra, memang memandatkan beliau untuk maju lagi nanti dalam pemilu 2029. Bagi PKB sendiri nggak masalah. Jadi semua proses kita lalui. Yang penting semua dedicate untuk kepentingan rakyat. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini kita follow up dari pertanyaan atau pernyataan dari Mas Huda tentang bagaimana koalisi permanen itu terbentuk. Kita melihat bahwa dinamika politik itu luar biasa cairnya. Mungkin nggak sih sebenarnya koalisi permanen bisa terjadi hingga 2029? Ya, saya kira memang secara teori dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, itu tidak ada yang disebut dengan koalisi permanen. Yang Oke, ada itu koalisi setengah permanen oke. dan setengah cair. Kan kita bisa cek betapa sepanjang perjalanan politik di negara kita ini partai-partai itu satu sisi saling berhadap-hadapan dan satu sisi yang lainnya kemudian bisa saling bekerja sama. Sebut saja misalnya PDIP dan Gerindra kan 2014 saling berhadap-hadapan, tapi kan di 2019 PDIP dan Gerindra misalnya bekerja sama. Begitupun dengan Bang Saiful Huda, dulu misalnya punya jagoan di Pilpres 2014, tapi hari ini menyatakan tegak lurus dan menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Jadi dalam konteks itu, dalam sistem presidensialisme yang partainya banyak, sulit ya mewujudkan koalisi permanen. Tapi kalau yang disebut dengan koalisi permanen itu adalah kerjasama sampai 2029, saya kira memang itu sangat mungkin bisa dilakukan. Karena memang partai-partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Kimplas, saya kira agak susah untuk menentukan pilihan politik selain memang harus menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Nah, yang ujiannya yang utama itu adalah 2029, 5 tahun ke depan. Apakah partai-partai seperti PKB, Nasdem, kemudian PAN, kemudian Partai Demokrat, apakah akan terus bersama Prabowo ataupun tidak? Itu tentu harus dihitung kalkulasi dan sangat tergantung bagaimana dinamika politiknya. Makanya ketika Prabowo misalnya mewacanakan terkait dengan koalisi permanen, partai-partai yang ada di Kimpres kan tidak langsung bilang iya, tidak langsung bilang
nah watokna. Pasti bilangnya terlampau jauh menatap 2029, masih bicara tentang konsolidasi dan menyerap aspirasi bagaimana suara-suara di internal partai. Karena harus diakui Mbak Ayu, Mhm. di 2029 ini saya kira semua partai politik punya kesempatan untuk maju pilpres Ya. setelah Mahkamah Konstitusi menghilangkan ambang batas presiden 20%. Jadi Bang Huda ini kan nggak perlu berkoalisi dengan siapapun, sudah bisa mencalonkan Gus Imin maju kembali. Begitupun dengan Demokrat gitu ya, nggak perlu berkoalisi dengan yang lain, sudah bisa majukan AHY. Begitupun partai-partai yang lain. Ini yang sepertinya sedang dikalkulasi betul oleh partai politik. Sekalipun ada tawaran koalisi permanen, mereka tidak otomatis dan mereka tidak langsung menyatakan iya ingin terus bersama Prabowo Subianto setelah 2029. Saya kira di situ konteksnya Ayu. Oke, apakah hingga 2029 partai-partai ini masih akan bersama dengan Prabowo Subianto? Kita tanyakan langsung ke Mas Huda. Mas Huda, bagaimana ini? Kan kalau kita melihat dinamikanya sudah berbeda, Anda tidak perlu berkoalisi lagi. Apakah sudah memang betul-betul yakin mendukung Prabowo Subianto untuk 2029? Ya, sampai hari ini tawaran dari Pak Prabowo sudah dijawab memang sama Gus Muhaimin bahwa kita sambut baik rencana koalisi ini dipermanenkan sampai nanti 2029 untuk bisa sama-sama terus bekerja melanjutkan visi dan misi sekaligus strategi pembangunan yang sedang berlangsung untuk dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Jadi sampai hari ini PKB tidak ada masalah. Tentu catatan menyangkut soal presiden threshold 0% itu bagian dari tantangan sekaligus. Tantangan dan Jadi, peluang, Mas Huda. Masa tidak ingin PKB mengusung calon sendiri? ya tentu semua kader, semua pengurus punya cara pandang dan motivasi yang kuat gitu. Tapi sebagai bagian dari komponen politik, sebagai bagian dari komponen bangsa, saya kira PKB harus terus meletakkan konsolidasi politik nasional sebagai jalan yang ke depan, bahwa kemudian lalu konsolidasi nasional politik kita menguatkan kekuatan politik dalam satu barisan tertentu, kalau itu sebagai pilihan terbaik bagi PKB, termasuk bareng dengan Pak Prabowo, tidak masalah. Oke, jadi tapi sebenarnya kalau masih ada keinginan dari internal PKB mengusung calonnya sendiri, begitu untuk koalisi permanen ini sifatnya dari PKB masih wait and see, masih akan melihat dinamikanya ke depan? Kita sambut baik, Mbak. Oke. Kita sambut baik, tentu dengan berbagai mencermati berbagai dinamika ke depan, dalam pengertian bahwa memang sudah tidak ada lagi presiden threshold. Nah, dalam situasi begitu bagaimana gitu? Representasi partai-partai ini termasuk menjadi bagian dari kompromi yang harus dibangun dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Sebuah kompromi dan mungkin sebuah strategi. Saya ingin kembali ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan kalau kita lihat ajakan berkoalisi ini sangat baru dari masa pemerintahan Prabowo Subianto, kurang lebih baru 3 bulan. Apakah ini sebagai sebuah strategi dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra? Ya saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa per hari ini Prabowo Subianto dan Gerindra itu kan di atas angin sebenarnya. Di mana kekuatan politik mereka itu kan nyaris tanpa lawan tanding. Wajar kalau kemudian semua argumentasi dan narasi-narasi politik yang disampaikan adalah keinginan untuk merangkul semua pihak untuk menyatakan menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Kalau yang dimaksud koalisi permanen itu adalah sampai 2029, PKB ada di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana koalisi pasca 2029, 2029 sampai 2034. Itu kan pilpres lagi. Itu yang per hari ini kita belum mendengarkan secara eksplisit partai-partai itu menentukan sikap politiknya. Karena kalaupun toh harus bicara tentang koalisi permanen, saya kira mungkin ya secara normatif semua partai pasti akan setuju. Tapi ketika bicara siapa presiden dan wakil presidennya di 2029, nah disitulah kemudian akan terjadi gonjang-ganjing dan dinamikanya. Misalnya kalau koalisi permanen itu disetujui dan wakil
dari Prabowo misalnya di 2029 itu adalah Gus Imin, ya pastinya PKB akan paling depan tuh tegak lurus bersama Betul. Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau bukan Gus Imin yang jadi wakilnya, nanti dulu. Belanda masih jauh. Oke, oke. Tapi begini, Mas Adi, tapi kan ini dari KLB-nya Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo sebagai Capres 2029. Anda melihatnya ini bagaimana? Terburu-buru atau tidak? Atau kalau mengutip kata Pak Prabowo tadi sempat dibilang akan ada pengamat yang bilang ini adalah sebuah ambisi. Anda melihat ini sebagai ambisi atau tidak? Enggak lah, dalam politik itu wajib hukumnya ada ambisi. Hmm. Justru aneh kalau partai, kalau presiden, kalau ketua umum partai nggak punya ambisi itu aneh. Yang nggak boleh punya ambisi itu seperti Pak Adi, cuma dosen, cuma pengamat. Nggak boleh punya ambisi karena nggak punya partai politik. Tapi kalau ketua umum partai, wajib hukumnya punya ambisi. Apalagi ambang batas presiden sudah dihilangkan. Nah, yang ingin saya katakan terkait dengan Prabowo yang sudah diumumkan kembali sebagai calon presiden 2029, saya kira ini ibarat sekali mendayung dua pulau terlampaui. Satu sisi dengan pernyataan ini dalam hari ulang tahun Gerindra gitu ya. Ini tentu sebagai pesan politik kepada Gerindra, mesin-mesin politik dan partai-partai yang siap ingin berkoalisi bahwa Prabowo itu adalah sosok yang kemudian akan bertanding untuk yang kedua kalinya. Tapi yang kedua, saya sebut sebagai sekali mendayung dua pulau terlampaui, ya tentu saja kampanye-kampanye politik ataupun kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Gerindra dan Prabowo pasti dilihat sebagai upaya bagaimana menabung faedah-faedah politik untuk menghadapi pemilu yang kedua. Jadi per hari ini performa kinerja Prabowo sebagai presiden dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, orang akan melihat, ah ini pantas ini Hmm. untuk menjadi calon presiden untuk yang kedua kalinya. Itulah yang saya sebutkan, Mhm. faedah positif, Baik. dan yang konkret untuk rakyat. Ini pastinya sebagai insentif elektoral, sebagai tabungan politik ya untuk menghadapi pemilu-pemilu selanjutnya. Saya kira di situ, ayo konteksnya. Oke, jadi ambisi memang diperlukan ya untuk tahun 2029. Saya ingin kembali ke Mas Huda. Mas Huda, kalau misalkan tadi sempat dibahas mengenai ambisi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk PKB sendiri seperti apa nih ambisinya untuk 2029? Dengan ajakan koalisi permanen ini kan pasti harus berstrategi lebih lanjut dong untuk bisa memenangkan Pilpres 2029. Ya, saya ingin mengutip statement kemarin Pak Prabowo ya. Jadi Mhm. ketika beliau mengajak supaya partai ini eh, kita permanenkan koalisinya, memang tidak menunjuk priorisasi tertentu Pak Prabowo. Gitu. Tapi menyadari bahwa yang dimaksud Pak Prabowo adalah kepemimpinan beliau hari ini dan kemungkinan nanti pada pasca 2029. Nah, tantangan itu lalu dijawab oleh Gus Muhaimin, ya sampai kapanpun lah PKB siap menjadi bagian dari Pak Prabowo, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau kita berkaca di 2024 saja kan sebenarnya PKB ini sempat pindah haluan kan untuk koalisinya, sempat bergabung dengan Gerindra, kemudian bergabung lagi Gus Muhaimin menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Jadi sebenarnya arahnya nanti akan tetap bersama Prabowo, sudah yakin dari akar rumputnya? Kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan, visi beliau jelas sebagai presiden, semua diorientasikan untuk pro terhadap semua kepentingan rakyat. Dan visi ini sama persis dengan apa yang selama ini sedang diperjuangkan oleh PKB. Jadi selama visi pro terhadap rakyat, pro terhadap perubahan, perbaikan negara dan bangsa, selama itu pula PKB akan terus menguatkan konsolidasi nasional di bawah pimpinan koalisi Pak Prabowo. Oke, jadi internal sudah yakin ya Pak Mas Huda ya? Asal masih satu visi, internal PKB Yakin? sudah yakin ya? Ya. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Adi kembali. Mas Adi, ini kalau kita melihat putusan MK kemarin sangat menjadi game changer untuk 2029. Anda melihatnya seperti apa nanti dinamika yang akan terjadi tahun 2029? Apakah ini adalah salah satu langkah yang strategis untuk bisa mengumpulkan kekuatan parpol? Saya membayangkan di 2029 semua partai politik yang lolos ke parlemen, semua partai politik yang lolos ikut pemilu bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden.
tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan kotel efek. Karena kan di kita pilpres dan pileg itu terjadi secara bersamaan. Ada kecenderungan secara politik di Indonesia, partai politik yang bisa mengusung kader terbaiknya, ketua umumnya khususnya, dalam pilpres biasanya suara pileknya itu akan berlipat ganda. Nah ini yang saya kira memang saya membayangkan bahwa di 2029 nanti akan begitu banyak ya calon-calon presiden yang akan bertanding. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga agak sedikit pesimis ya karena memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, kalau Prabowo Subianto misalnya tanding kembali untuk yang kedua kalinya di 2029, sepertinya memang partai-partai politik penantang ini agak sedikit underestimate dan sudah ngepet duluan. Mungkin karena petahana presiden di negara ini biasanya kalau untuk tanding yang kedua kalinya ya agak lebih mudah sebenarnya untuk memenangkan pertarungan politik seperti yang dilakukan oleh SBY ataupun Jokowi. Itulah yang saya akan mencoba untuk melihat jangan-jangan memang partai jika sekalipun ingin maju di 2029 itu hanya berebut untuk menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Oke, kita akan melihat ya bagaimana ramainya gegap gempitanya menuju ke 2029, bahkan baru 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto ini sudah ada sekarang percikan-percikan koalisi barunya. Kita akan melihat dan juga memantau bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ada Mas Syaiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Mas Huda, Mas Adi, sehat selalu.